Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa, minasan semua. Kembali di channel Mas Channel. Selamat datang di channel saya. Jadi di channel saya ini saya akan menyajikan materi-materi tentang bahasa Jepang, baik itu dari mulai level dasar sampai dengan level menengah. Jadi saya perkenalkan dulu kepada minasan semua yang baru saja gabung di channel ini. Nama saya adalah Ridwan Purnomo. Saya di tahun ini adalah tahun keempat saya magang di Jepang. Dan tujuan untuk membuat channel bahasa Jepang ini untuk berbagi informasi atau meng-share kepada minasan semua yang manakala tidak bergabung di LPK atau Lembaga Pendidikan Bahasa Jepang bisa belajar secara otodidak melalui internet atau di YouTube. Selamat datang di channel kami. Mari kita mulai pembelajarannya. Baik, minasan, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang tips memulai belajar bahasa Jepang dari nol. Bagi minasan pemula yang baru saja ingin belajar bahasa Jepang karena ingin ke Jepang dan belum tahu apa-apa atau masih awam tentang Jepang, tentang bahasa Jepang juga, kita belajar mulai dari nol. Apa saja sih yang harus disiapkan ketika kita hendak belajar bahasa Jepang? Dan materi apa saja yang harus dipelajari? Urut-urutannya seperti apa? Mari kita bahas. Oke, yang pertama kita belajar huruf Jepang terlebih dahulu ya. Jadi huruf Jepang itu ada hiragana, katakana, dan kanji. Dan juga orang Jepang itu menggunakan huruf romaji. Hiragana, katakana, kanji ini apa pengertiannya, hurufnya seperti apa? Nanti akan kita bahas. Kita bicara tentang tips dulu. Urutan dulu, cara belajarnya seperti apa. Oke, setelah pertama belajar huruf Jepang, kemudian kita belajar aisatsu atau salam. Ini juga harus dipelajari. Sambil belajar huruf Jepangnya, kita belajar salamnya seperti apa. Kemudian kalau sudah, kita perbanyak hafalan kotoba atau kosakata. Karena kita ingin merangkai kalimat, ingin membuat bahasa Jepang kita lebih baik, kita harus perbanyak kosakata atau kotoba ya, agar wawasan kita luas, materi-materi banyak, dan kita bisa merangkai kata-kata yang sesuai kita harapkan. Oke, kemudian nomor 4, belajar bungke atau pola kalimat. Oke, setelah kita mempelajari huruf Jepangnya, kita sudah bisa mengetahui dan bisa menulis. Kemudian kita sudah belajar salamnya. Kemudian kita sudah menguasai kotobanya. Ini sambil berjalan ya, tidak langsung buahnya gitu, tidak, sambil berjalan. Kemudian kita juga harus belajar bungke atau pola kalimatnya. Misalnya kalau di bahasa Indonesia itu ada subjek, predikat, objek. Saya makan nasi. Saya sebagai subjek, makan sebagai predikat, nasi sebagai objeknya. Itu seperti pola kalimat itu yang namanya bungkai. Kita juga akan mempelajari itu. Kemudian yang nomor 5, sering-sering nonton anime atau drama yang ada subtitle bahasa Indonesianya. Jadi kalau minasang kan nonton kartun bahasa Jepang itu kan biasanya menggunakan bahasa Jepang, kita bisa mendengarkan Hetsuong atau suara yang dihasilkan oleh anime itu, oleh aktor itu seperti apa. Kita baca subtitlenya sambil mendengarkan apa yang dikatakan. Seperti itu guys. Oke, ini adalah 5 tips memulai belajar bahasa Jepang dari nol ala Maswan Channel. Kita mulai bahas yang pertama terlebih dahulu, yaitu huruf apa ini? Ini adalah huruf hiragana des. Terus cara belajarnya gimana? Kok hurufnya banyak sekali ini? Jadi minasa cukup menghafalkan. Yang pertama itu polanya ini ya. Kita belajar yang ini ke bawah dulu. A, K, Sa, Ta, Na, Ha, Ma, Ya, Ra, Wa, N. Jadi ini tuh huruf vokalnya. A, I, U, E, O. Ya. Kemudian kalau K, kita berikutnya yaitu K, I, U, G.
ko, sa, si, se, so, ta. Bukan ti, tapi kayak ini harus ditandai ya. Ci, ta, ci, su, te, to, na, ni, nu, ne, no, dan seterusnya. Jadi minasan kalau ingin cepat menghafal ini, tulislah. Misalkan huruf A seperti ini. A ini diterus 10 kali berulang-ulang hingga kalau huruf A bentuknya seperti huruf I bentuknya seperti ini. Biasanya memerlukan waktu kalau cepat itu bisa sehari ya, bisa hafal. Tapi biasanya umumnya itu 3 hari sampai 1 minggu lah untuk menghafalkan hiragana. Nih, kalau Anda benar-benar ingin belajar bahasa Jepang, kemungkinan semoga 1 hari bisa langsung hafal kata-kata ini. Oke, ini dihafalkan. Kemudian untuk yang kosong-kosong ini berarti ya, yi, yu, yi-nya ini enggak ada, berarti dalam bahasa Jepang huruf yi itu enggak ada. Nah, atau kata yi, huruf yi itu enggak ada. Ya, yu, yo. Nah, untuk kalimatnya atau hurufnya pola kalimat, contoh bacaan nanti kita bahas di selanjutnya. Yang penting kalian harus menghafal dulu kalau ingin belajar bahasa Jepang sungguh-sungguh, hafalkan huruf-huruf berikut ini. Ini huruf hiragana. Ini baru hiragana ya. Oke, urutan menulis huruf hiragana. Jadi untuk huruf hiragana itu cara menulisnya. Ada urutannya ya. Ini bisa dilihat mulai dari A, misalkan huruf A ini ada angka 1, berarti jarak ke kanan, kemudian 2 ini ke bawah, kemudian 3 yang ke melingkar ini. Seperti itu ada urut-urutannya. Supaya minasang menulisnya bisa dengan baik, silahkan tulis sesuai dengan urut-urutannya. Oke? Kemudian kegunaan huruf hiragana untuk apa sih? Kenapa harus kita pelajari hiragana? Oke. Yang pertama, kata dalam bahasa Jepang yang tidak menggunakan kanji. Kalau tidak menggunakan kanji, biasanya menggunakan hiragana maupun katakana. Misalkan, kalau minasan sudah bisa menghafal tadi, minasan akan bisa membaca seperti ini. Kono, ini ada ya. Kono artinya ini. Kemudian arigato artinya terima kasih. Kemudian ada juga berfungsi sebagai furigana, yaitu memberikan cara baca huruf kanji. Misalkan kanji ini. Ini kan kanji Benggyo Suru. Di atasnya ada tulisan Benggyo cara bacanya. Seperti itu guys. Kemudian juga ada Origuna. Ini merupakan hiragana yang menyertai kanji. Misalkan Uresi. Ini yang hiragananya si menyertai kanji. Kemudian partikel dalam bahasa Jepang wa, no. Nah, ini ditulis dalam hiragana. Kemudian yang selanjutnya sebagai nama panggilan dalam bahasa Jepang yaitu sang, cangkung, dan sebagainya. Menggunakan hiragana guys. Oke. Oke, selanjutnya kita latihan. Kalau minasan sudah bisa menghafal huruf hiragana tadi, silahkan dicoba membaca ini. Ini huruf apa? Misalkan ini wa, ta, si. Oh, bisa. Dan selanjutnya apa? Selanjutnya apa? Selanjutnya. Untuk kunci jawabannya berada di bawah ini. Kalau minasan ingin belajar, ingin membaca ini, silahkan di jeda terlebih dahulu, kemudian dibaca. Oke, ini kunci jawabannya. Watashi, anata, aishiteru, sareshi, tanoshi. Itu guys. Ini adalah huruf hiragana. Oke, saya kira cukup pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat bagi minasang yang belajar bahasa Jepang mulai dari nol atau mulai dari dasar. Untuk penulisan huruf Jepang, ini saya ada channel YouTube, tapi bukan channel YouTube saya, atau channel YouTube yang saya rekomendasikan dari orang Jepang yang cara menulisnya itu ada di video. Dan untuk linknya saya sertakan di deskripsi apabila minasang ingin melihat tata cara menulis hiragana, itu bisa minasang klik, kemudian silahkan kunjungi di channel YouTube-nya. Oke, saya kira cukup video pembelajaran kali ini. Ketemu lagi di video berikutnya. Nanti akan kita bahas
tentang huruf katakana. Oke, minasan, terima kasih telah menonton video ini. Dogo mitekurite arigatou gozaimashita. Ja, mata ne. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.